Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Yustiasi dari Universitas Pancasakti dan Bekasi dengan prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187205664. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi proyek UAS dengan matkul pendidikan IPS. Yang saya bahas kali ini yaitu integrasi sosial masyarakat Indonesia. Untuk pengertiannya, menurut Randall Cornwallis 1975 mengatakan bahwa pernyataan mendasar sosiologi bukanlah mengapa masyarakat terbentuk, tetapi setelah masyarakat terbentuk, apa yang membuat orang-orang tetap terkait di dalamnya. Ada dua tipe bangsa, yaitu ethnic nation, yaitu satu kelompok etnik, dan social nation, beragam kelompok etnik. Masyarakat Indonesia terdiri dari suku-suku yang memiliki dua ciri, yaitu hot ethnicity, menonjolkan identitas etniknya, sense of belonging, dan merendam keinginan untuk merdeka. Cold ethnicity, kurang fantastik, kurang emosional, dan identitas etniknya hanya mencari keuntungan sesaat. Kondisi ini telah berubah tergantung bagaimana mengelola integrasi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan, keadilan, dan solidaritas sosial. Nasionalisme adalah ekspresi perasaan sebangsa, yaitu ideologi yang diekspresikan dalam bentuk gerakan memuja bangsa. Strategi negara homogen, yaitu pendapatan asimilatif, yaitu melebur menjadi satu, menciptakan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan nasional. Kedua, pendapatan akulturatif, memaksa semua unsur industri menggabungkan diri kepada yang dominan. Pendekatan ketiga ini adalah pendekatan multikulturalis, yaitu kebebasan untuk hidup bersama dalam kebudayaan masing-masing, membina sifat kesetiakawanan dan kesetaraan. Syarat NKRI berdaulat ini ada tiga, yaitu legislatif secara internasional, legitimasi atau pengakuan dan dukungan moral rakyat. Yang ketiga ini ada kualitas komitmen sosio-kultural. Selanjutnya yaitu berbagai perspektif dalam sosiologi. Dalam sosiologi dikenal beberapa perspektif atau sudut pandang. Dalam buku Sistem Sosial Indonesia ini akan diperkenalkan perspektif yaitu bersifat makro atau struktural, yaitu fungsionalisme dan konflik. Secara itu ada juga perspektif yang bersifat interpretivisme. Perspektif memiliki berbagai cabang seperti simbiologis, internasional. Kemudian perspektif struktural fungsional, pada dasarnya perspektif ini percaya bahwa untuk tujuan analisis masyarakat dapat dianalogi sebagai organisme biologis. Aliran ini mengajukan seperangkat asumsi dasar tentang masyarakat, yaitu masyarakat merupakan suatu jaringan kelompok manusia yang bekerja sama secara terorganisasi berdasarkan seperangkat aturan dan nilai yang dianut dan disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Hubungan antara subsistem dalam masyarakat menciptakan keteraturan sosial yang sangat kuat. Sebagai perubahan dalam suatu sistem selalu bersifat evolusioner, sebab perlu mengalami proses adaptasi secara sistemik. Pada dasarnya suatu sistem sosial adalah berusaha mempertahankan stabilitas, karena setiap unsur dalam sistem sosial selalu memiliki fungsi yang berguna bagi unsur lain atau bagi kelangsungan hidup seluruh sistem. Unsur yang tidak memiliki fungsi akan hilang dan kaitnya dengan sendirinya. Yaitu kemudian saya akan menjelaskan tentang perspektif konflik. Sifat pendekatan ini anti-individualistis karena yang menjadi titik berat perhatian adalah kebutuhan sistem masyarakat, bukan kebutuhan individu di dalamnya. Perspektif konflik bersifat lebih kritis. Ia melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai suatu kekuatan
impersonal, tetapi sebagai tempat bertemunya individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri. Individual self interest yang harus diperjuangkan. Kemudian perspektif interpretisme atau simbiosis interkontisme, yaitu interpretivisme berakar pada tradisi yang dikembangkan Weber yang pandangannya bahwa walaupun manusia digerakkan oleh kekuatan sosial dalam bentuk kultur maupun struktur, namun manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberikan makna secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya. Weber menggolongkan tindakan sosial itu menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada rational action. Yang kedua ini value basis rational action. Yang ketiga rational action. Yang keempat actual emotional action. Teori sosiologi tentang masyarakat Indonesia ada 3, yaitu yang pertama teori masyarakat majemuk, yaitu kemajemukan ideologi, politis, kultural. Yang kedua ini teori masyarakat dualistik, masyarakat modern berdampingan dengan masyarakat tradisional. Yang ketiga ini teori evolusi, mekanisme adaptasi yang menghasilkan perkembangan struktur yang kompleks. Ciri perkembangan sosial di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan suatu negara bangsa yang pernah mengalami penjajahan, memiliki berbagai cara kehidupan sosial berupa serta pola perkembangan yang khas. Secara sosiologi, gejala-gejala sosial ini sejak lama telah banyak direkam oleh para sosiologi atau antropolog barat. Ketua dari Modern History and Sociology of Indonesia di University of Amsterdam. Ini dikenal dengan pendekatan sosiologi dan sejarah. Dengan pendekatan histori sosiologi gaya Weber menyusun untuk ideologi tipe dari Partimonial Bourgeois. Peranan strategi grup perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia menurut Hans Dieter Everson dipengaruhi oleh perkembangan strategi grup dari segi prosesnya. Evers melihat 3 jenjang perubahan. Mula-mula orang Indonesia lebih dipersatukan oleh persamaan identifikasi etnis daripada kesamaan profesi. Teori underdevelopment and dependency pada tahun 70-an, pendekatan fungsional yang bersifat evolusioner dan menekankan pada konsensus modernisasi dan equilibrium mulai tergesa oleh studi yang lebih kritis dan radikal. Pada tahun 80-an, para penulis ekonomi politik seperti Hugo Robinson dan Hewison banyak menyoroti masalah ekonomi yang berkendal dengan masalah politik sosial. Dengan unit analisis negara, berbagai negara bekas jajahan Indonesia adalah sejarah sekali perbedaan struktural, kelas ekonomi politik, serat budaya, pola hubungan antar rakyat dan elit, pemerintah dan pengusaha, hubungan antar kelas sosial dan sebagainya. Batas konsep integrasi. Konsep integrasi antar penting dalam setiap unit sosial, apalagi dari unit sosial yang plural. Namun sebagai perspektif dalam sosiologi melihat fenomena integrasi secara amat beda. Konsep integrasi dapat dibedakan menjadi 3 sifat, yaitu yang pertama ada integrasi normatif, kesepakatan nilai norma, cita-cita bersama, aturan, adanya solidaritas. Yang kedua ini integrasi fungsional, ketergantungan kepada struktur fungsional masyarakat atau sesuai kepentingan. Yang ketiga ini integrasi koersif, paksaan dari pemerintah atau yang berkuasa. Konsep-konsep integrasi ini dibagi menjadi ada integration, equilibrium, stability, the absence of conflict,
solidaritas, conformative, pitch, cohesion, compromise, harmoni, solidity, sinergi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada suara-suara yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau salah membacanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.